From the Big Apple, kita berjumpa lagi dalam program VOA Global Report bersama saya Randy Wicaksana. Iran kirim ratusan misil balistik ke Israel pada Selasa malam. Berita ini akan kami rangkum dengan sejumlah berita lainnya dalam segmen Global Highlight. Iran mengonfirmasi penembakan ratusan misil balistik ke Israel sebagai balasan atas serangan Israel terhadap Hezbollah di Lebanon. Pada Selasa malam, alarm peringatan dibunyikan di penjuru Israel. Iran memperingatkan serangan balasan yang lebih dahsyat jika Israel merespon serangan ini. Badai Helene merusak sejumlah infrastruktur di Westminster, South Carolina. Lubang besar ini salah satu yang timbul akibat badai tersebut. Departemen Transportasi melaporkan kerusakan meluas di sepanjang jalan dan juga jembatan. Sebuah bus sekolah terbakar di sekitaran Bangkok, Thailand pada Selasa 1 Oktober kemarin. Pemerintah Thailand menyebut 23 jenazah telah dipindahkan dari bus sekolah ini. Bus ini diketahui tengah digunakan untuk tur sekolah siswa dan guru SD. Meksiko menoreh sejarah dengan melantik presiden perempuan pertamanya, Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum berusia 62 tahun, berlatar belakang sebagai ilmuwan yang sebelumnya menjabat sebagai wali kota Meksiko. Sheinbaum akan menjabat posisi presiden hingga periode tahun 2030. Ribuan warga Selandia Baru pecahkan rekor Guinness World melalui penampilan tarian Haka terbanyak di dunia. Penampilan ini dilakukan di Taman Eden Minggu 29 September lalu. Sebelumnya rekor ini dipegang oleh Prancis pada tahun 2014. Pemirsa, kurang dari sebulan lagi kita akan masuk dalam perhelatan Pilpres Amerika Serikat yang di tanggal 5 November mendatang. Dan tahukah Anda, suara warga Muslim di Amerika Serikat diperebutkan oleh kedua partai. Salah satunya ada di Michigan, Amerika Serikat. Berita selengkapnya kita saksikan berikut ini. Dearborn, Michigan dikenal sebagai ibu kota Arab di Amerika Serikat. Di negara bagian Michigan ini ada sekitar 400.000 warga keturunan Arab. Banyak di antara mereka keras mengkritik kebijakan Amerika di Gaza. I'm not happy with what's happening, and I'm not really hopeful anything is going to change anytime soon. Even if Kamala Harris comes into play, I don't think she's going to be capable to do a whole lot of change. I will not be silent. Tim kampanye Kamala Harris membidik warga Dearborn dengan iklan menunjukkan simpati capres Partai Demokrat ini atas penderitaan di Gaza. Vice President Harris has chosen a side. Namun kelompok politik yang terkait Partai Republik juga mentarget mereka dengan iklan yang menyorot dukungan Harris untuk Israel dan bahwa suaminya Doug Emhoff seorang Yahudi. We can trust she'll always support Israel. Iklan ini tampaknya membidik 100.000 warga Michigan yang memilih opsi tak berkomitmen dalam pemilu pendahuluan Demokrat guna memprotes dukungan pemerintahan Biden terhadap Israel. Ketika Harris mengunjungi Michigan pertengahan September, para aktivis gerakan ini mengumumkan mereka tak akan mendukung Harris. Myself, a Palestinian American, that I've been a lifelong Democrat. I would love to be part of the voting bloc that elects the very first black female president. But Vice President Harris has not shown me that she will protect people I care about. Harris mengaku mendukung keamanan Israel sekaligus hak warga Palestina. Meski tak mendukung Harris, gerakan ini juga menentang Donald Trump yang mereka khawatirkan akan lebih lagi mendukung Israel. Kelompok pro-Palestina lainnya, Abandon Harris atau Tinggalkan Harris, bergerak guna memastikan ia kalah meski jika akibatnya Trump menang. I don't think there's any difference in policy when it comes to Palestine or foreign policy when you talk about these two. They're equally evil. Kelompok ini menganjurkan pemilih mendukung capres partai ketiga yang anti perang, termasuk kandidat Partai Hijau Jill Stein. Jajak pendapat menunjukkan bahwa di Michigan, Trump dan Harris sama dukungannya. Tahun 2020, Biden unggul melawan Trump dengan 154.000 suara lebih banyak. Tahun 2016, Trump unggul dibandingkan Hillary Clinton dengan hanya 11.000 suara. Namun kehilangan suara karena Gaza bukan otomatis Harris kalah di Michigan.
Serikat Buruh Industri Otomotif, kelompok berkekuatan politik besar di Michigan, telah mendukungnya. Tim kampanyenya juga menggalang dukungan pemilih kulit hitam. If the black turnout goes up and every American voting goes down for the Democrats, will those cancel each other out? I don't know. With the unions out there banging on the doors and doing everything they can, the UAW, that's going to make a difference. Variabel lain jika Trump berhasil merangkul pemilih keturunan Arab dan Muslim. Amir Ghalib, wali kota Hamtramck keturunan Yaman, mendukung Trump setelah bertemu dengannya minggu lalu. Dukungan ini bermakna simbolis. Hamtramck, kota di dekat Dearborn, berpenduduk 30.000 jiwa, banyak di antaranya Muslim. Inilah satu-satunya kota di Amerika yang seluruh anggota Dewan Kotanya pemeluk Islam. Dari Dearborn, Michigan, Patsy Widakuswara, Rifan Dwi Astono, VOA. Global Report masih akan kembali dengan sejumlah berita lainnya. Setelah jeda, kita akan disambut oleh Arya Tembudianto dari Washington DC yang juga punya berita seputar pemilu. Ane, silakan. Ya, Randy dan pemirsa, setelah ini saya ajak Anda untuk mengikuti serba-serbi pemilu di Amerika Serikat. Apa saja hal yang unik dan berbeda dengan pemilihan umum di Indonesia? Jadi jangan kemana-mana, stay tune di VOA Global Report. Welcome back to VOA Global Report di segmen kedua, pemirsa, bersama saya Aryatna Budianto di studio VOA Washington DC. Sebulan lagi, warga Amerika akan melakukan pesta demokrasi, yaitu Pilpres ke-60 yang jatuh pada 5 November. Persaingan sengit antara kubu Partai Republik dengan Capres-Cawapres Donald Trump dan J.D. Vance melawan petarungnya dari kubu Partai Demokrat, Kamala Harris dan Tim Walz, tercermin pada warga Amerika yang terbelah. Nah, bisakah pendukung kedua pihak bersatu? Ada berbagai cara unik yang dilakukan untuk menjaga persatuan jelang pemilu AS, antara lain dengan sebuah pesta dansa. Selengkapnya dalam liputan berikut ini. Pagi buta di hari kerja, para pengunjung berpesta. Tapi pesta ini punya tujuan positif, menggalakkan partisipasi pemilih. Our focus is really just getting the first-time voter, the young voter, the joyful voter who might not want to get out of bed to just remember the magic of it. Penyelenggara membuat para peserta merasa rileks dengan sedikit yoga, baru kemudian menyalakan musik. Daybreaker dikenal dengan pesta dini hari yang santai, tinggi energi, dan penuh semangat. Namun acara ini mulai merambah ke dunia politik dengan memulai apa yang disebut tur ungu, Purple Tour, 2 bulan jelang hari pemilihan. Tujuannya untuk menyatukan warga Amerika dalam tim biru alias Demokrat dan tim merah alias Republik untuk berpesta di tempat pemungutan suara. Purple is the color. If you're not wearing purple, you're not down. This is what our democracy is built on. Everyone has the right to vote. We want to make sure everyone feels empowered and excited to get out and do that, regardless of who you're voting for. Tokoh politik senior AS sekaligus pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer bahkan mampir ke sebuah pesta dansa baru-baru ini untuk memperkuat pesan tersebut. Seorang penari mengakui bahwa ia merasa cemas dengan hasil pemilu yang semakin dekat. I mean, I'm not feeling very excited about it, so I need everything I can to, get pumped up. Tur ungu dimulai pada 12 September di Washington DC dan sekarang akan melakukan perjalanan ke kota-kota di seluruh negeri, termasuk pemberhentian di negara bagian penentu seperti Pennsylvania, Michigan, dan Arizona. Para peserta dapat mendaftarkan diri di tempat untuk memberikan suara sebelum kembali menari di lantai dansa. Tingkat partisipasi pemilih Amerika meningkat dalam 3 siklus pemilu terakhir menurut data Pew Research Center. Dalam pemilu terakhir tahun 2020, ada 66% warga yang berhak memilih datang ke TPS dan memberikan suaranya. Angka ini adalah yang tertinggi sejak tahun 1900. Namun jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Amerika Serikat berada di posisi 31 sedunia. Amerika masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki tingkat partisipasi pemilih mencapai 80%, antara lain Uruguay, Turki, dan Indonesia.
Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Wah, unik ya Purple Party tadi. Nah pemirsa, ada berbagai perbedaan antara sistem pilpres di Amerika Serikat dengan di Indonesia tentunya. Di mana satu suara rakyat menjadi satu suara untuk seorang kandidat ya kalau di Indonesia. Nah di Amerika Serikat, popular votes atau jumlah suara total yang didapat oleh seorang kandidat belum tentu menjamin kursi kepresidenan. Ada sebuah lembaga bernama Electoral College yang berfungsi sebagai wakil para pemilih di setiap negara bagian yang mengantarkan seorang kandidat menjadi pemenang pemilu. Maka kubu Harris dan Trump memusatkan kampanye mereka di negara-negara bagian yang punya anggota Electoral College dalam jumlah yang besar. Nah, ikuti penjelasannya berikut ini. Sejumlah negara bagian jadi penentu siapa yang akan duduk di kursi kepresidenan AS. Negara-negara bagian ini disebut swing states. Lalu bagaimana mereka menentukan kemenangan dalam pemilu? Umumnya negara bagian bisa diprediksi sebagai merah, di mana mayoritas pemilih memilih kandidat Partai Republik, atau sebaliknya biru, di mana Partai Demokrat yang menang. Tapi di swing state, hasilnya bisa berubah-ubah. Untuk menang, seorang capres harus meraih 270 dari 538 total suara Electoral College, Dewan Pemilih atau elektor yang jumlahnya berbeda di setiap negara bagian. Dalam pemilu 2024, swing states-nya adalah Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, dan Wisconsin. Dengan total 93 suara elektor yang diperebutkan kedua partai. Ketujuh negara bagian ini punya margin suara elektoral yang tipis, karena hampir seimbangnya pemilih Partai Republik dan Demokrat. Pergeseran demografi dan persaingan pandangan antara warga wilayah perkotaan dan pedesaan membuat hasilnya tidak dapat diprediksi lebih awal. Bahkan perubahan kecil pun bisa mengubah hasil keseluruhan negara bagian, dan ini terjadi beberapa kali. Tahun 2016, Donald Trump menang di Pennsylvania dengan selisih 0,7%, sehingga mendapat 20 suara Electoral College dan kursi kepresidenan. 4 tahun kemudian, Joe Biden menang di Pennsylvania dengan selisih 1,2%. Di saat bersamaan, Biden juga menang tipis di Georgia dengan 12.000 suara, mengubah negara bagian merah ini menjadi biru untuk pertama kalinya dalam hampir 30 tahun. Maka tak heran, kedua kandidat presiden dan masing-masing partainya agresif berkampanye di 7 swing states, dengan harapan bisa meraih suara elektoral sebanyak-banyaknya. Negara bagian dengan populasi yang lebih besar akan punya lebih banyak elektor. Siapapun kandidat presiden yang menang di sebuah negara bagian akan diwakili oleh para elektor di Electoral College sebulan kemudian. Presiden yang terpilih akan dilantik pada akhir Januari. Ya, tim VOA akan membawakan berbagai liputan seputar pemilu di Amerika Serikat menjelang 5 November nanti. Jadi stay tune. Nah, setelah ini pemirsa, kembali kita ke kota New York bersama Randy Wicaksana yang mengantarkan berbagai liputan tentang semakin populernya upaya mengurangi sampah kemasan di kalangan warga Amerika Serikat. Hanya di VOA Global Report. Welcome back to the Big Apple, pemirsa. Di Amerika Serikat ada toko-toko isi ulang yang berupaya atasi masalah sampah plastik dunia. Gimana caranya? Ini agak sedikit repot untuk para pelanggan, tapi punya manfaat yang luar biasa karena kita harus bawa wadah sendiri agar bisa mengurangi sampah kemasan sekali pakai. Kita simak laporan Valdia Baraputri berikut. Sebelum berbelanja di toko ini, wadah-wadah kosong seperti botol dan toples harus ditimbang terlebih dulu, lengkap dengan tutupnya. Setelah itu, pengunjung bisa mengisi ulang berbagai kebutuhan sehari-hari ke dalam wadah mereka.
mulai dari kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan pasta, dan kebutuhan perawatan diri seperti sampo dan kondisioner. Mala membuka toko tanpa sampah bernama Trace pada 2021. I got the idea to open the store, it was like 2018, so how many years, almost 6 years ago. I got tired of seeing so much garbage and plastic and trash, like single-use coffee cups, like single-use packaging, and I knew that less and less was going to be recycled. Menurut data Greenpeace, di AS hanya 36% sampah yang didaur ulang. Tapi untuk plastik jumlahnya lebih kecil lagi. Hanya 6% sampah plastik yang bisa didaur ulang. Sementara belasan juta ton sampah dunia berakhir di alam bebas setiap tahunnya. Kontributor utamanya kemasan sekali pakai. In the 3 years that we've been open, we've refilled 21,000 containers. That's just containers. That doesn't even count the things that are not wrapped in plastic. Pelanggan mengaku mendapat kepuasan tersendiri belanja di toko isi ulang. Oh, you feel good because, you know, you're doing your little bit for the environment, and the staff are very friendly and helpful, and they're very much into doing for the planet and the environment as well. So yeah, it feels good. Menurut data dari US Public Interest Research Group, di Amerika Serikat ada sekitar 1.300 toko dengan konsep seperti ini. Ada yang seluruhnya isi ulang, ada yang memiliki area isi ulang yang luas. Toko dengan konsep isi ulang dan tanpa sampah lainnya bernama Fulfillery telah buka selama 4 tahun. Mereka menawarkan keunikan yang berbeda dengan membuat beberapa produk sendiri. Salah satunya tablet pembersih serbaguna ini yang dibuat dari minyak goreng daur ulang. So you open this up and it looks, once you open it up, you cut it up, add water. And it becomes a really great cleaner. It cleans granite, it cleans wood. Menurut Rini, mengubah kebiasaan berbelanja konsumen sekecil apapun adalah kunci. If the only thing they could do is carry around a reusable straw, that's still saving almost 500 straws a year, right? We just hope that people try to stop where they can. Dengan permasalahan sampah plastik dunia saat ini, menurut para pemilik toko isi ulang, konsep ini selayaknya diadopsi oleh toko dan supermarket besar di masa depan. Dari Virginia dan Washington DC, Valdia Baraputri, Rere Wahyudi, dan Nabila Ganinda, VOA. Gimana pemirsa, tertarik nggak berbelanja dengan metode isi ulang tadi dan bawa wadah sendiri? Ini cocoknya memang kayaknya untuk ibu-ibu yang punya koleksi Tupperware di rumah nih. Nah, bicara soal Tupperware, produk yang memang banyak digemari oleh para ibu rumah tangga ini ternyata sudah ajukan pailit alias bangkrut. Ibu saya pasti sedih ini. Kita simak liputannya. Perusahaan yang namanya identik dengan wadah makanan plastik Tupperware pada pertengahan September mengajukan pailit dan permohonan perlindungan pengadilan akibat tertekannya pemasukannya. Menurut analis, kompetisi antar sesama produsen yang sering menjual dengan harga lebih murah ikut memukul pemasukan Tupperware. There's just so many more brands out there now, and not just the Rubbermaids, the Anchor Hawkings, the Sterilites that are the big beasts outside of Tupperware. More and more, there's private labels. You know, Target has gotten into that space on their own, Walmart has gotten into their space on their own, Amazon has their basics line. Tapi perkembangan lain juga ikut menambah persoalan bagi Tupperware brands. People who wanted something that was good and something that was going to last would be looking for a Tupperware item, but more and more, a lot of the younger people looking for that top-end item are looking for a different material. Moving away from plastics, looking for something that's got that sustainability edge on it, you know, glass containers, stainless steel containers, silicone containers. All those have a profile that's more attractive to the younger generation than a classic plastic Tupperware. Sejak 2010, Tupperware sendiri telah memproduksi wadah yang bila pun plastik bebas BPA yang berbahaya bagi kesehatan. Pemasukan Tupperware dan produsen wadah makanan lainnya sebetulnya sempat meroket selama pandemi COVID. All of COVID really has had a dramatic impact on how we eat and drink, in part because of the hybrid life that we have. We are eating more meals at home, especially because we're working from home. And as such, by having more meals eaten at home, there's just a greater demand on food storage, part not only just for fresh foods, but also for leftovers.
So one of the ways to make life a little bit more convenient is you will eat more leftovers during this period. So food storage has a greater demand there. And the increased need for storage and organization really has helped food storage to grow during this period. It is up 18% versus pre-pandemic, continues to be growing at this stage, and is very, very important for the consumers. Popularitas Tupperware meningkat pada tahun 1950-an dengan metode pemasaran langsung ke konsumen lewat pesta Tupperware. Pesta seperti ini belakangan semakin jarang dilakukan. Bukan hanya pergeseran dalam pasar saja yang memukul pemasukan Tupperware. Perusahaan ini juga menghadapi persoalan yang dihadapi oleh produsen-produsen lainnya, yaitu tingginya laju inflasi yang membuat harga bahan baku hingga ongkos produksi dan juga ongkos distribusi lebih tinggi dari biasanya. Bahkan beberapa bulan sebelum ini, perusahaan ini mengumumkan penutupan pabrik terakhirnya di Amerika Serikat untuk kemudian memindahkan produksi ke Meksiko. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan liputan tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam VOA Global Report episode kali ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Simak yang terbaru di YouTube VOA Indonesia. Saya Randy Wicaksana pamit. Sampai jumpa.